Nisa Sudah ada di ruangan ICU. dan kondisinya kritis, Pak. Apa kami bisa melihatnya, dokter? Maaf, Pak. Untuk menjenguknya tidak bisa. Apalagi kalau bukan dari keluarga. Ya, kalau mau lihatnya di mana, dokter? Oh, di ruangan sebelah sana, Pak. Yang ada kacanya. Ya, ya, baik, baik. Baik, Pak. Saya tinggal dulu. Permisi. Ya. Ayo. Benar, Ma. Nisa Azahra itu adalah Nisa yang kita kenal selama ini, Ma. Itu berarti dia cucu kita, Ma. Nih buat kamu. Makasih ya Tante atas hadiahnya. Sama-sama. Anggap aja ini tanda sebagai terima kasih Tante karena kamu udah bantuin Tante. Ya? Jadi, selama ini aku udah dibohongin sama Miko. Dia terus bersandiwara di depan mata aku sendiri. Aku bener-bener bodoh. Pantes saja, Miko dan Nisa begitu mirip. Ternyata Nisa memang anak kandung Miko. Ya udah, kamu gabung aja dulu sambil nunggu. Tapi tante aku gimana? Teteh kamu nanti habis dari toilet, gabung aja juga di sini, nggak apa-apa kok. Jangan-jangan selama ini Miko sengaja ngedeketin Nisa ke keluarganya. Karena Miko ingin pelan-pelan ngebangun kedekatan antara Miko dengan keluarganya. Jadi pada akhirnya Miko bisa dengan mudah bawa Nisa masuk jadi bagian dari keluarga Papa Baldi. Aku gak percaya ini, Miko. Kenapa kamu gak pernah bilang? Kenapa aku harus ada dengan cara menyakitkan seperti ini? Kenapa, Miko? Kenapa? Selama ini Mama sama Papa taunya itu Nisa adalah anaknya Pak Fuad. Kenapa bisa begitu? Jadi waktu itu Mama sama Papa sempat ketemu sama Nisa di taman. Pas lagi bareng sama Bapak. Dan di situ Bapak ngakuin Nisa sebagai anaknya. Maaf aku gak pernah ceritain ini sama kamu. Gak apa-apa, kamu lanjutin dulu penjelasan kamu. Iya karena itu aku jadi takut. Gimana kalau nanti ke depannya Papa sama Mama itu akan tahu kalau Nisa adalah ponakan aku. Dan cepat atau lambat otomatis Mama sama Papa akan tahu juga deh Pak. Siapa aku sebenarnya. Aku
cuma orang biasa. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan anak pengusaha tekstil dari New York. Dan itu akan pengaruh sama pernikahan kontrak kita. Kita harus gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Tenang? Gimana caranya aku bisa tenang? Emangnya kamu gak takut? Kalau mama sama papa tahu kalau kita coba nikah kontrak. Bukan begitu. Tapi kan tadi kamu bilang kamu takut mama sama papa kemungkinan bisa tahu bahwa Nisa itu keponakan kamu. Artinya mereka belum tahu kan? Ya udah. Artinya sekarang prioritas utama kita adalah kita harus menutup rapat fakta itu. Selama papa sama mama cuma tahu bahwa kedekatan kamu sama Nisa itu murni karena kamu taunya Nisa itu anaknya Pak Fuad, nggak apa-apa. Rahasia pernikahan kontrak kita itu aman. Tapi cepat atau lambat, aku harus jujur sama papa dan mama Helsi. Terutama ketika nanti aku sudah benar-benar yakin dengan perasaan aku pada Alia. Alia. Untuk sementara waktu, kamu nggak apa-apa kan? Kalau kita tetap harus berbohong dan merahasiakan ini. Maafin aku ya. Kamu jadi terjebak dalam situasi seperti ini gara-gara kontrak pernikahan kita. Kita gak punya pilihan lain. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Maafin Teteh Nisa. Kamu teh jadi ikut terseret dalam kerumitan masalah orang dewasa. Yang seharusnya Teteh bahagiain kamu, ngelindungin kamu. Teteh malah bikin kamu ada di dalam masalah. Pak, gak mungkin kalau Nisa itu cucu Papa. Ini pasti suatu kesalahan, Pak. Papa kan tahu, Nisa itu anak Fuad, supir dari keluarga Alia, Pak. Dan aku juga nggak tahu siapa penelpon gak jelas itu, Pak. Wanita yang gak jelas siapa itu, Pak. Ya kan, Pak? Kamu jangan menyangka lagi, Miko. Dari awal Papa udah curiga. Kalian banyak sekali kemiripan. Dan ini nggak mungkin cuma kebetulan. Pak, Papa kan tahu, Pak. Di dunia ini, banyak orang mukanya mirip seperti ini, tapi tidak ada hubungan darah, Pak. Kamu jangan menyangka lagi, Miko. Jangan menyangka. Kalau kamu masih bersikeras, Nisa bukan anak kandung kamu. Kita buktikan sama-sama di sini.